Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 penelitian pendidikan akan memaparkan materi terkait dengan penelitian korelasi. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Zekia Syifa dengan NIM 230221116 sebagai moderator. Lalu saya tidak sendiri, saya bersama dengan anggota kelompok saya, ada Rahmadianti, Welia Janehan Rizka Rahayu, Tisa Putri Maharani, dan Yusela Yusalianade. Selamat menyaksikan. Saya Tisa Putri Maharani dengan NIM 23022103 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian penelitian korelasional. Baik, yang pertama menurut Sugiono 2016, penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau tingkat keterkaitan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Yang kedua, menurut Creswell 2012. Menurut Creswell, penelitian korelasional adalah jenis penelitian kuantitatif yang melibatkan pengukuran dua atau lebih variabel, lalu menganalisis hubungan statistik di antara variabel-variabel tersebut untuk menentukan tingkat dan arah hubungan. Yang ketiga, menurut Carlinger 2006, penelitian korelasional adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Yang keempat, menurut Guy, Mills, dan juga Aresian 2012, penelitian korelasional adalah penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasional tidak mencari sebab akibat, melainkan hanya mengukur hubungan, keeratan, dan arah antar dua variabel atau lebih. Hubungan ini bisa bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Rahmadianti dengan NIM 23022029. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tujuan penelitian korelasi, di mana menurut Yusuf menjelaskan bahwa tujuan utama korelasi ini adalah untuk membantu menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil karena menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang teliti. Secara khusus, tujuan korelasi ini yang pertama itu untuk mencari bukti terdapatnya tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Saya Yusela Yusaliana akan menjelaskan materi ketiga, yaitu ciri-ciri penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri utama yang dapat membedakannya dengan tipe penelitian yang lain. Muri Yusuf menyebutkan ada 4 ciri utama penelitian korelasional, yaitu yang pertama, penelitian korelasional tidak terdapat manipulasi atau kontrol seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, peneliti dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak variabel. Yang ketiga, pengambilan data dari variabel yang diteliti bisa dilakukan sekaligus menggunakan angket kuesioner. Yang keempat, peneliti dapat mengetahui seberapa kuat lemahnya hubungan antar variabel. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel kriteria dan variabel prediktornya. Dan yang terakhir adalah korelasi dihitung antar skor untuk setiap pasangan variabel menggunakan statistik, dan setiap individu yang menjadi responden akan memiliki skor untuk setiap variabel yang diteliti. Nah, melihat beberapa ciri utama penelitian korelasional seperti yang disebutkan di atas itu, dapat ditegaskan bahwa dengan menggunakan berbagai instrumen, maka seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Selain itu, dapat pula diberikan kepada responden dalam lokasi yang berbeda sekalipun, sejauh dalam kategori sampel yang sama, dan juga mengingat instrumen utama dalam penelitian korelasional adalah berupa angket.
maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa variabel sekaligus. Instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas dalam waktu yang terbatas. Saya Zakia Syifa dengan NIM 2302211 akan menjelaskan materi terkait dengan macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Lebih lanjut, penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain yang kompleks. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur, hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arah. Dalam penelitian hubungan, uji yang digunakan bisa menggunakan uji korelasi Raynes-Spearman atau uji korelasi Pearson. Yang kedua, penelitian korelasional prediktif. Penelitian ini sebagaimana penelitian relasional melibatkan perhitungan atau penghitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya atau disebut kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut prediktor. Korelasi yang bersifat prediktif bisa melibatkan banyak variabel. Untuk itu, dalam analisis menggunakan regresi beberapa macamnya, yakni regresi linear sederhana dan regresi multiple atau linear berganda, dan juga penelitian korelasi prediktif ini biasanya menggunakan kata pengaruh pada judul penelitiannya. Misalnya adalah pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa atau pengaruh optimisme terhadap efikasi diri siswa dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, penelitian korelasional multivariat penelitian. Multivariat dapat digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks dengan menggunakan banyak variabel prediktor, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Uji korelasi kanonik dapat digunakan pada variabel ganda. Pada dasarnya, teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi, tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria, korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan, bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkai variabel kriteria. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda, dan sebaliknya regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welia Jana Heriska Rayu dengan NIM 2302236. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima terkait jenis-jenis data dalam penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini terdapat 4 jenis datanya. Di antaranya yang pertama, jenis data nominal. Jenis data nominal ini merupakan ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Yang kedua yaitu jenis data ordinal. Data berskala ordinal ini merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Yang ketiga yaitu jenis data interval. Interval ini termasuk dalam jenis data kuantitatif, berupa angka, dapat bertingkat atau berjenjang, dapat menunjukkan peringkat atau makin besar bilangan makin tinggi peringkatnya. Bilangan menyatakan jarak atau interval, dan titik nol bukan merupakan titik mutlak, tetapi titik nol ini dinyatakan berdasarkan perjanjian. Nah, yang terakhir yaitu jenis data rasio. Data rasio ini merupakan jenis data paling tinggi, dapat menyatakan sebagai peringkat, menyatakan jarak, dan mempunyai titik nol sebagai titik mutlak, serta dapat dioperasikan secara matematik, dapat dijumlah, dibagi, dikali, hingga dikurang. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi, di mana yang pertama yaitu kelebihan penelitian korelasi antara lain yaitu kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama, dan penelitian korelasi ini juga dapat memberikan informasi tentang derajat hubungan antara
variabel yang diteliti. Selanjutnya, menurut Soekardi menambahkan kelebihan bahwa penelitian korelasi ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu kelemahan penelitian korelasi. Kelemahan penelitian korelasi antara lain yaitu hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa. Selanjutnya tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausial. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasi itu kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Sekianlah penjelasan materi terkait dengan penelitian korelasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.